dibilangin ini kayak daging sapi mirip, tapi ini entok. Bisa dilihat, empuk banget. Dia langsung lepas dulu dari tulangnya, foodies. Foodies, rica-rica tapi kok warnanya nggak merah ya? Emang boleh? Yes, di warung rica-rica Pak Gun Yogyakarta, rica-ricanya emang berkuah coklat tapi pedasnya luar biasa, foodies. Warung ini punya berbagai macam menu rica nih. Ada rica apa aja tuh? Oke, kita cari tahu bareng sama Rizal Akbar. Skuy! Sugeng rawuh, foodies. Piye kabare nih? Aku sekarang lagi ada di Jogja. Aku lagi ada di rica-rica Pak Gun. Tapi yang dipegang aku adalah ini kerang darah dan juga kerang hijau dan juga kerang darah tuh banyak. Nah, yang paling menarik di sini adalah ini akan kita bumbuin rica-rica. Nih, foodies tuh. Warung Pak Gun udah jualan dari tahun 2010, foodies. Cuma nih warung ini sempat ganti nama. Sebelumnya pakai nama Rica-Rica Fadil. Selain rica-rica kerang, di warung Pak Gun juga ada rica tempe, rica ceker, dan juga lain-lainnya. Tapi yang paling favoritus nih ada rica ayam kampung dan rica entok. Wadidaw, kayaknya enak nih, foodies. Foodies, daging entoknya itu udah dipotong kecil-kecil dan dimasak bareng sama kuah yang berbumbu. Nah, kuah coklat ini nih jadi kuah utama saat masak semua menu rica-rica ala Pak Gun, foodies. Kaldu campuran bawang merah, kunyit, jahe, bawang putih, dan gula jawa yang bikin rica-rica Pak Gun jadi berbeda dari yang lain ya guys. Kalau dibayangin, foodies pasti ada ngelihat entok bebek, entok putih gitu ya, jalan gitu-gitu ya. Nah, ini bentuknya di foodies nih, yang udah dimasak. Wih, Nah, untuk menjadi rica-rica seutuhnya, entok yang udah direbus dan berbumbu ini lanjut dimasak lagi tuh, foodies. Izal, kita bikin yuk. Oh, masaknya di sini, Pak? Iya, siap ekstra pedas. Cabenya tuh, foodies. Apalah rica-rica tanpa cabai rawit ya kan? Setiap harinya Pak Gun bisa nyetok 3-5 kilo cabai loh, foodies. Wow, surga banget nih buat kalian pecinta pedas. Matang nih, setelah 3 menit dia kuahnya makin kental. Dan kita itu nggak bisa milih karena ini dagingnya apapun ada di sini ya, Pak. Iya. Ini dia, foodies, rica-rica entok Pak Gun ekstra pedas. Mantap. Foodies, ternyata selain ayam kampung, entok dan kerangnya ini di rica-rica, sayur kangkungnya juga di rica-rica. Wadidaw, makin gak sabar ya kan? Langsung aja kita berica-rica ria. Oke, first stop, rica entok dulu dong. Kaki Zal. Jatuh cinta pada pandangan pertama sama rica entok ini karena ini pertama kali nyobain entok. Dia tekstur dagingnya empuk dan seratnya besar, foodies, beda sama kayak bebek, beda sama kayak ayam. Ini ada di antaranya. Kalau dibilangin ini kayak daging sapi mirip, tapi ini entok. Tuh. Bisa dilihat, empuk banget. Dia langsung lepas dulu dari tulangnya, foodies. Kalau foodies, aku kasih nih daging tanpa ada tulang kayak gini, pasti foodies ngerasanya ini daging sapi. Padahal ini lagi daging entok, foodies. Semirip itu. Empuknya mantep, foodies. Nah, biar nggak alot nih, perlu keahlian dan proses masak yang benar untuk membuat daging entok tuh nggak gagal kunyah, foodies. Salah satu kunciannya, Pak Gun merebus daging entok selama 1,5 jam. Wah, lama juga ya. Nah, persoalan pedasnya itu udah nggak usah ditanya lagi deh tuh, foodies. Perpaduan cabai potong kawin banget sih dengan kuah bumbu rempah yang gurih dan manis. Ini lazis, foodies. Teksturnya lebih cair. Tuh. Tapi bumbunya sangat kaya, foodies. Dan aku suka banget sama ini. Pedasnya luar biasa. Sekarang kita langsung cobain daging yang lain, foodies. Tuh. Nempel di tulang tanpa harus tenaga yang banyak-banyak, langsung dimakan. Lanjut, kita cobain rica ayam kampung Izal. Nah, kalau kuah dan perbumbuannya ini sama aja sih sebenarnya, foodies. Yang bakalan kita adu apakah ayam kampungnya semantap daging entok ya? Kita cobain yuk, takis. Dia ketika dicampur dengan bumbu rica-rica ini, ayam kampungnya makin berasa. Secara tekstur ayam kampung itu kan berbeda dengan ayam boiler biasa. Dia lebih kenyal, seratnya lebih tebal. Tapi ketika dimasak rica-rica entok ini, semuanya jadi lembut, foodies. Dan ayam kampung baunya kan beda. Ini berasa banget, foodies.
Tak berhenti di situ foodies, satu lagi rica-rica kerang nih, kudu banget kita santap. Ada kerang darah dan kerang hijau. Wih, ini semua arisan dalam satu piring. Wih. Tuh, foodies. Kerangnya ada anaknya, foodies. Yang paling ingin aku highlight pertama kali untuk ketika makan ini adalah dia nggak bau amis sama sekali, foodies. Jadi bumbu rica-rica dan juga tadi kuah-kuah dan bumbu rahasia yang dibuat sama Pak Gun itu menghilangkan bau amis dari kerang ini, foodies. Enak. Ternyata foodies kalau kena bumbu rica tuh enak banget ya. Apalagi kuah ricanya diguyur ke nasi panas ya kan, plus pakai kangkung rica. Wih, jadi gong banget sih rasanya dalam mulut. Lazis. Eits, ini dia another one yang gak bisa kita skip nih foodies. Ini dia kulit ayam pakai bumbu rica. Buat para pecinta kulit ayam, maaf ya. Ini surga banget. Kita cobain lagi. Lalu, buat yang suka berantem sama pasangannya gara-gara kulit ayam, aku kasih. Buat yang nungguin dikasih sisaan kulit ayam, nih aku kasih lagi. Ish, itu sih bukan ngasih ke foodies, tapi ngasih makan diri sendiri. Yaudah deh Za'a, daripada foodies makin mengiler nih, tolong langsung spill dong harga rica-ricanya nih. Biar foodies yang ada di daerah Jogja dan sekitarnya bisa langsung meluncur tuh. Harganya di sini tuh receh-receh semua, foodies. Nih, kerang darah ini cuma 15 ribuan. Ini rica entok dan rica ayam kampung ini cuma 20 ribuan aja, foodies. Pokoknya foodies kalau lagi ke Jogja jangan lupa mampir ke ricanya Pak Gun, ada di Jalan Suryo Wijaya di daerah kota Yogyakarta. Pokoknya semuanya mantap, foodies. Rica-ricanya enak, harganya receh, apalagi kalau bukan dimakan receh, menu receh tapi rasanya enggak recehan, entok. Yuhu, dawet di sini ada 3 pilihan nih foodies. Dawet ori yang ini paling simple banget dengan tambahan nangka. Nah, nyimas paduan dawet nangka cincau dan sagu mutiara. Dan ini dia jagoannya nih, si Mbah perpaduan dawet nangka cincau mutiara dan duren. Waduh, mantep banget nih foodies. Mau ngorek-ngorek, siapa tahu sekalian dapetin undian berhadiah ya kan, dapat rumah, oh bukan dapat dawet. Aduk lagi kita cari, dapat mobil, oh bukan dawet lagi. Berapa banyak ini? 2 biasanya. 2 ya? Iya. Dikit lagi deh. Biar banyak. Dawet di sini tuh berasa banget kental nuansa Jawa Tengah ya kan? Mulai dari gerobak, pakaian khasnya dengan motif bunga, kendi yang digunakan sebagai tempat khas dawet, sampai mangkok yang digunakan nih foodies pakai mangkok kayu loh. Nah, ini kayu Aren, iya. kayu aren, pohon aren gitu ya. Dibikin jadi mangkok. Memang sengaja pakai yang ukuran segini ya Mas ya. Ini gede banget loh foodies. Bah, ini mah dawet porsi jumbo ya foodies namanya. Ya nggak heran sih kalau dawet di sini jadi favorit. Apalagi bahan yang digunakan juga berkualitas. Nggak pakai pewarna buatan loh, pakainya yang alami-alami aja. Sesuai resep dawet nenek moyang kita. Oh, berapa banyak duriannya Mas? Ambil aja nggak apa? Semua dong, ambil aja. Jangan kita bawa duriannya ya. Kita suka, mohon maaf. Ini segini. Iya. Aslinya dapat durian berapa? Tambah lagi aja. Oh, biasanya memang banyak ya? 4, kadang 5. Oh, biasanya 4 atau 5. Ini yang bagus nih. Gak rugi apa ya foodies? Dengan harga yang tergolong receh nih, 20.000 untuk dawet si Mbah itu udah pakai 5 potong durian loh, dan juga porsinya jumbo abis foodies. Gula sih, diaduk-aduk tetap gula ya. Nih, segini. Cukup. Cukup. Wow, ini gulanya Itu asli dari aren. Jadi nggak cuma menu kekinian yang menggunakan gula aren, menu tradisional juga. Bahkan sudah dari zaman Dian pakai gula aren foodies. ini seporsinya segini ya? Gede banget. Banyak kan? Iya. Iya, itu
buat keluarga. Itu buat rame-rame ya. Beli satu rame-rame. Ih, seger banget. Oke. Ini nih yang banget disukain warga Folsom 2, porsi besar dengan harga recehan. Just gekdang, kita icip-icip yuk. Dawet nyimas. Wow, tumpah-tumpah. Meskipun tempatnya udah gede, sampai luber-luber loh Foodies. Ini yang nyimas, ini yang original tuh, lebih sederhana. Dengan penampilan begini yang tadinya gak haus bisa tiba-tiba kepengen ngedawet loh Foodies. Ya, cita rasa gula aren sih emang udah gak perlu diragukan lagi ya. Soalnya di menu kekinian aja campuran gula aren gak pernah gagal, selalu ngasih rasa yang spesial. Karena si nangkanya udah dicampur ya, tetap aja sih ada aroma nangka yang udah ngeblend di si kuahnya sih, kalau aku ya. Dawetnya sendiri gede-gede ya Foodies tuh. Jadi untuk satu porsi ini aja udah bakal ngenyangin sih. Kayaknya buat berdua cocok deh kalau sama ayang berduaan. Satu mangkok berdua, romantis. Porsinya juga tetap pas gitu loh buat berdua. Nah ini nih, perpaduan yang akhirnya jadi aroma khas dari keseluruhan es dawet ini. Apalagi tekstur dawetnya itu empuk dan lembut Foodies, memanjakan lidah banget. Warna dari kuahnya aja beda ya. Coklatnya tuh pekat banget gitu loh. Kadang kan karena gulanya yang terlalu coklat muda, jadi outputnya, penampilannya itu jadi coklatnya agak muda dan kayak ngambang gitu. Ini coklatnya pekat banget. Wah, campuran santan dan gula aren bikin rasanya jadi gurih-gurih manis gimana gitu. Ternyata kehadiran cincau di sini bukan tanpa alasan Foodies. Tapi emang begitu masuk ke mulut tuh kayak ada aroma khas dari cincaunya gitu loh. Kayaknya ini tuh jadi lebih kaya gitu loh secara rasa ya. Tuh. Cincau punya aroma sendiri, dawet juga punya rasa tersendiri. Terus mutiara ini nih juga kenyal-kenyalnya tuh beda dari keduanya ini loh. Kalau kita campur jadi satu, rame banget. Ketiganya punya ciri khas masing-masing, nyampur jadi satu tuh kayak mantep sih ternyata ya. Perpaduan yang pas, cincau yang biasa disantap terpisah jadi menu es sendiri. Ternyata saat dicampur justru jadi bikin lebih lazis loh Foodies. Kehadiran nangka di sini dengan porsi yang pas, karena kalau nangkanya ditambahin lagi 6 atau 7 potong bakal kenyang banget. Iya, bayangin nangkanya aja nih segede gini. Puas sih, tapi kekenyangan. Padahal es itu kan emang udah ditakar, kenyangnya itu ya setelah di sisa-sisa penghabisannya gitu. Jadi biar habis dalam satu porsi, apalagi nih porsinya gede banget, lihat. Mangkoknya segede gini, kalah nih mangkok bakso Foodies. Mohon maaf gimana nggak ngeblend, nangkanya aja gede-gede, nggak pakai dipotong loh Foodies. Udah gitu dikasihnya tuh banyak pula. Nangka lovers, kalian udah pasti puas deh di sini. Kalau durian emang udah dipilih dari tadi pas kita lihat juga, duriannya tuh udah dipilih yang mateng, terus yang bagus-bagus gitu tuh. Jadi nggak sembarangan durian yang dimasukin nih. Mengkal banget nggak sih? Bayangin. Udah gitu dalam satu porsi ada 4-5 potong durian. Jadi menurut aku sih puas banget ya. Puas banget dengan isian yang macam-macam ditambah sama durian yang 4-5 potong itu udah pasti bakal kenyang maksimal. Jadi abis ini kayaknya bisa gantiin satu porsi nasi nggak sih Foodies? Bisa sih kalau menurut aku bakal kenyang banget. Jadi fix ya Foodies, makan di sini udah pasti bakalan perut kenyang, hati pun senang. Yang paling penting dompet juga aman dong ya, asik. Penasaran juga, pengen nyobain dawetnya nih yang kaya rasa, atau duriannya bahkan, atau nih cirengnya nih yang super pedas, mau ngasih challenge ke pasangan. Bisa banget, mau duduk di sini juga sekarang, ditungguin kalau kesini. Ayo Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh.
Foodies, kalau kalian ada di kawasan Manggarai terus lapar dan kepengen yang berkuah-kuah dan menyegarkan, cus ke Garang Asam Asri aja. Kuliner khas Jawa Tengah ini kesohor banget dengan rasa asam pedas yang bikin nagih. Sesuai deh ya sama namanya, garang yang artinya pedas dan asam yang merupakan campuran rasa kecut dan manis. Biasanya garang asam ini udah ready to eat banget nih Foodies, tinggal dihangatkan aja biar lazisnya maksimal. Selain potongan daging ayam yang sudah dibumbui, khasnya garang asam ada bumbu potong dan berbalut daun pisang. Jadi pas dibuka tuh, aromanya barbar Foodies, bikin perut auto karaoke ini sealbum. Tapi sabar dulu ya Foodies, sebentar lagi kita takis kok. Nih Foodies, kenalan dong sama sop iga spesialnya dulu nih. Oke Foodies, lihat nih. Wah, sop iganya mah udah mantep banget ini. Selain soto, sop iga juga jadi menu andalan di warung makan ini Foodies. Kalau soal bumbu dan rempah mah di sini udah juara banget lah ya. Apa aja rempah-rempah yang dipakai buat sop iga ini nih? Ini ada daun jeruk, logo, kayu manis sama kembang lawang. Untuk isian pendamping dalam sop iga selain kentang dan wortel ada tomat, seledri, daun bawang, dan jeruk limau. Nah karena dagingnya udah digodok duluan nih, jadi penyajiannya nggak pakai lama tuh Foodies, satet-satet, hanya tinggal menunggu kuahnya mendidih aja. Ini kan harumnya udah kecium nih. Iya. Ini kalau kayak gini gimana? Apakah udah matang? Udah matang. Jadi kita tahu kalau udah matang atau enggak tuh dari mana? Iya, ini udah bau harumnya ini. Bau harumnya sama mendidihnya itu ya. Sama mendidihnya. Mantap. Oke, berarti kita udah siap sajikan nih. Siap, Mas. Ayo kita sajikan. Biar aromanya makin brutal, kita tambahin bawang goreng di atasnya ya. Tinggal sajikan deh, aduh mau dong. Gokil. Ini rempah-rempahnya terasa kaya banget. Indonesia banget deh. Enak banget ini kuah-kuahnya. Dan pas gitu loh, rempah-rempahnya juga nggak terlalu pedas, nggak juga terlalu asin. Menurut gue ini sop iga salah satu terbaik yang gue pernah coba dalam hidup gue. Kalau kuahnya aja udah enak banget begini, dagingnya mah dijamin gak bakal ngecewain ya guys. Nah Foodies, kalau dari visualnya sih emang menjanjikan banget ya. Enak nih dagingnya. Tapi emang kuahnya sih yang nggak nandingin. Kuahnya bikin dagingnya jauh lebih enak gitu. Dan empuknya juga pas, nggak terlalu empuk sih sayangnya, tapi masih enak juga empuknya. Lanjut ke garang asam ayamnya yuk Dava. Asli Foodies, rasa asam yang keluar dari belimbing sayur tuh bercampur dengan pedas dari irisan cabai rawit yang beneran garang lazisnya. Seger mantep pas masuk ke dalam mulut. Ini lazis. Mau dong? Ada pedasnya dikit juga, rempahnya kerasa. Cuman gue bisa proof bahwa ini asamnya itu bikin seger. Gue kan orangnya olahraga banget ya, jadi tau lah yang mana bikin seger, yang mana enggak. Proses masak garang asam ini tuh terbilang simple sih emang. Ayamnya tinggal dibumbuin, kasih bumbu potong, terus masak deh bareng sama daun pisang. Tapi Foodies, kuncian lazisnya ya di bahan bakunya ini yang harus premium punya. Asamnya harus segar, ayamnya juga harus fresh. Kalau nggak mah bisa berabe rasanya. Mungkin kalau dalam keseharian kita lebih sering ketemu dengan ayam goreng. Tapi di sini ayamnya ini jauh lebih empuk Foodies. Pasti ini dikukusnya itu lama. Dan yang paling menariknya, kalau tadi sop iga gue masih kepikiran sama sambal. Tapi ini gue nggak kepikiran sama sambal sama sekali. Karena asamnya itu sudah memberikan flavor yang sangat kaya. Kalau ke warung ini nggak lengkap nih Foodies kalau nggak makan soto kudusnya. Tersaji dalam mangkok kecil khas soto kudus, tau kan? Rasanya nggak kaleng-kaleng banget nih. Coba-coba spill dong Dava. Paduannya menurut aku suiran ayam ini sama kuahnya ini pas. Di ayamnya ini kerasa banget bumbu-bumbunya. Jadi soto itu kan yang bikin susah adalah kalau bumbunya itu tidak menyatu dengan ayamnya. Nah tapi di sini kerasa banget ini melikat. Jadi menurut gue di sini soto kudusnya itu juga enak banget. Wih, baru nyeruput kuahnya, rasa segar langsung nembak banget di mulut Foodies. Apalagi pas udah ditambahin cabai sama jeruk nipis. Satu mangkok mah fix nggak bakalan cukup ini mah. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Wah.
Foodies, penasaran gak sih sama warung yang menu utamanya telur dadar doang tapi itu rame banget? Tenang, warung dadar beredar bakalan hadir nih di Festival Makan Receh 2 dan 3 Maret 2024 di Senayan Park, Jakarta. Biar ntar gak bingung mau pesen apa, kita spill ya menu-menu andalannya dulu. Yes! Foodies, ini dia adonan telur dadar yang bikin anak Jaksel sampai rela antri. Sekali ngadon gak tanggung-tanggung 50-100 butir telur. Wow! Nah yang bikin beda nih, campurannya gak cuma pakai telur dan daun bawang aja, tapi ada tepung terigu dan bubuk rempahnya juga. Selain dadar yang spesial, dadar beredar ini juga punya topping oseng yang dijamin bikin lidah bergetar Foodies. Ada cumi, ada udang, paru, ikan tongkol, dan daging sapi. Yuhu, makanan kita udah jadi nih Foodies. Ada telur ceplok cumi, ceplok binal daging, dadar bakar paru, dadar binal paru, dan selada crispy. Lengkap dengan nasi daun jeruknya. Yuk kita takis. Gokil. Nasi jeruknya gokil. Ini berasa banget jeruknya woy. Wah ini copot sih ini. Maaf ya. Wah ini gokil. Pedes sih woy ini. Jadi ada bawangnya. Bawang merah, bawang putih. Diuleknya kasar banget. Jadi rasanya enak banget. Ini ada paru. Ini dia nih yang enak juga nih. Gokil pedasnya. Parunya tuh chewy banget. Foodies, rasa nasi jeruknya tuh asli menggoda banget. Karena rasa gurih dan khasnya tuh gak hanya manjain lidah, tapi aroma wanginya juga bikin selera makan meningkat. Lazis. Biarpun telur dadar aja, tapi ini gue yakin banget ada tambahan bumbu lain deh. Karena kalau kita kan biasanya kalau bikin dadar tuh telur, garam, sama paling tambahan bumbu penyedap kan. Kalau ini tuh masih bisa crispy gitu loh nih ya. Menu boleh ala rumahan ya, tapi rasa telur dadar yang dimasak pakai api besar dan campuran tepung terigu yang pas bikin matangnya jadi lebih crispy gurih-gurih gitu. Nah selain dadar yang digoreng, ada dadar bakar juga nih Foodies. Wih, smells good. Kalau yang bakar, telur yang udah didadar, ada sentuhan api torchnya lagi. Nah kalau bumbunya sih cuma pakai tambahan kecap manis aja Foodies. Foodies, nggak heran ya kalau dadar beredar bisa menjual menu telur dadar sampai ribuan porsi per hari. Soalnya ini tuh makanan rumahan tapi ditambah dengan topping pedas yang kawin banget dengan perteloran duniawi. Dagingnya lembut parah demi apapun. Nih ya. Sumpah demi apapun ini enak. Info harga Foodies, menu di dadar beredar mulai dari 13.000 aja sampai 40 ribuan. Tergantung topping yang kalian pilih ya. Nah ada tips nih dari Lia, kalau mau meluncur cobain telur dadar yang bikin nagih ini. Oke kita dengerin ya. Kalau mau kesini lo siapin kaki lo jangan dandan karena lo harus ngantri sepanjang itu. Terus di saat lo makan, lo akan keringetan karena apa? Sumpah ini pedasnya nampol dan enak banget, berasa di lidah lo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kalau mau datang ke sini jangan nunggu sampai lapar. Kalau enggak lo emosi. Karena ini makanan receh, menunya receh, tapi rasanya gak recehan woy. Oke Foodies, saya makan dulu. Bye. Untuk pecinta pedas, wajib juga nih nyobain mie JBU Mami Endut di Festival Makan Receh. Mie yang kenyal dicampur dengan sambal sampai warnanya merah meronda gitu tuh Foodies. Wuhu, auto bikin ngiler nggak sih? Foodies, di sini level pedasnya tuh bisa diatur sesuai ketahanan lidah masing-masing. Mulai dari level sedang sampai ekstra pedas, bisa banget. Tapi nggak ada pilihan nggak pedas ya, karena basic sausnya aja emang udah bisa bikin bibir jontor.
Kalau mau naikin level pedesnya, tinggal tambah chili oil racikan mami sendiri. Dijamin bikin kepala jedak-jeduk lah pokoknya, tapi jedak-jeduk nikmat. Sambil nunggu minyak matang, lanjut ya kita buat racikan basic sausnya dulu nih. Bahan-bahan seperti kaldu jamur, minyak bawang, sambal, saus, kecap asin hingga kecap manis direuniin dalam satu wadah foodies. Nah foodies, hampir semua bahan racikan ini nih Mami Endut bikin sendiri loh setiap hari. Iya, jadi nggak pernah ada yang diangetin. Setiap hari selalu fresh from the Mommy's Kitchen. Tuh, berarti ini udah selesai bumbu basicnya. Ya, jadi diaduk sampai rata biar tercampur. Oke, ini sambil goyang nggak nih ngaduknya? Ya, boleh. Coba gimana goyangnya, Mi? Goyang. Ini foodies, ini bumbu basicnya tuh udah jadi. Jadi sebetulnya kuncinya di sini. Ya, wih, ini yang bikin rasa mie jebeunya tuh, wah nggak ada duanya. Yang bikin viral nih, ya. Kalau dari warnanya sih udah kebayang ya serasa pedas manisnya gimana gitu. Tapi jangan dulu menduga-duga foodies, masih belum selesai nih prosesnya. Oke kita lanjut. Mie yang sudah matang langsung diaduk dengan saus racikan Foodies tadi. ini kelihatan seger banget. Sentuhan terakhir tinggal tambahin aja bawang goreng, daun bawang, pangsit goreng, dan abon ayam. Wih udah jadi nih mie jebeunya. Mau dong? Selain mie jebeu, ada juga menu jebeu lainnya yang harus banget foodies cobain. Yap, ini dia pangsit jebeu. Bikinnya sih sama aja kayak mie jebeu foodies, bedanya mie-nya diganti sama pangsit. Kalau diperhatiin ya foodies, ini pembeli kok yang gak ada berhentinya ya. Selalu ada aja yang datang. Padahal bukannya belum ada setengah tahun loh. Katanya nih setiap harinya itu bisa menghabiskan puluhan kilo mie. 1 kilo aja bisa buat belasan porsi. Wah mantep banget ya. Ini yang tanpa chili oil. Ini yang tadi udah pakai chili oil. Saya cobain dulu ya. Oh ya emang mie-nya ini gede-gede. Kalau kata Mami Endut, mie jebeu tanpa chili oil ini tuh pedesnya udah ada di level sedang loh foodies. Jadi udah pasti ada kayak pedes-pedes nikmat gimana gitu. Tapi ngomong-ngomong gimana nih Raka? Udah di level ini masih aman gak sih? Oke foodies. Ini yang tanpa chili oil masih bisa masuk untuk yang nggak senang pedas. Ya karena manis, ada gurih-gurih dari minyak bawangnya juga. Terus dominannya tuh nggak di pedasnya, tapi di manisnya. Harusnya masih aman banget. Coba dulu ya. Level 1 aman ya. Oke next kita naikin level pedesnya. Woo. Ini kalau yang pakai chili oil memang dari rasa pertama tuh langsung beda. Cabenya khas banget. Ini beneran pedas. Mami! Dari tampilannya aja udah kelihatan beda banget ya foodies. Khusus yang level pedas ini warna merahnya lebih gelap dan banyak biji cabai di mana-mana. Wah, baru suapan pertama loh ini pedasnya udah nendang banget. Tapi karena kombinasi rasa manis dan gurih dari bumbunya ini, pedasnya tuh jadi bisa dinikmati gitu kok foodies, nggak cuma nyiksa lidah doang. Nah, kalau buat penikmat dan pecinta pedas tingkat tinggi, wah ini sih recommended banget just for you. Ini mie ramen emang teksturnya kenyal banget. Padat. Jadi kalau misalkan makan ini 1 porsi, ini harusnya udah kenyang banget. Mau masakan rumahan ala dadar beredar atau makanan pedas macam mie jebeu nih, semuanya foodies ada di Festival Makan Receh yang akan diadakan 2 dan 3 Maret 2024 di Senayan Park, Jakarta. Puluhan tenan lainnya juga udah pasti layak banget nih buat dicobain dong. Yes, oh iya foodies, ada juga performance dari Aldi Taher dan Ran, job vacancy dan juga hadiah jutaan rupiah. Wihih, pasti datang dong ya foodies. Oke, ketemu di sana. Makan receh, menunya receh tapi rasanya nggak recehan. Nah, siapa bilang kalau makan sehat itu ngebosenin? Cobain deh yang satu ini. Salad party ala Tanisha Fruit Salad. Wah, dijamin air liur udah langsung bereaksi nih karena kebayang ya segernya. Karena judulnya salad party nih guys, jadi buah yang dipakai juga banyak banget macamnya foodies. Ada buah naga, kiwi, anggur, mangga, apple, pear, and strawberry. Ada juga jelly sebagai tambahan isiannya sama keju cheddar parut sebagai toppingnya. Lihat dong foodies, soal dressing mah di sini tuh anti pelit-pelit club. Gak cuma itu, keju parutnya juga wajib munjung menggunung. Belum selesai di sini. Ternyata masih pula dong ditambahin jeruk sunkis di tengahnya dan potongan stroberi di sekelilingnya. Dan jangan lupa si asam-asam segar berwarna hijau ini nih, jadi makin cantik bingits ya.
Gimana foodies? Luar dalam udah rame nih, langsung aja lah kita sikat. Enak. Yang jelas, pertama buahnya itu manis semua. Terus dari dressingnya tadi, itu berasa ada asam, ada asinnya dikit. Terus bercampur tadi kan sama manis buahnya itu rasanya benar-benar komplit banget, perfect banget. Potongan buah saladnya tuh gede-gede foodies, kualitas buahnya juga TOP BGT. Kelihatan deh ya dari setiap potongan buahnya tanpa harus foodies rasain langsung. Bayangin aja foodies, buah-buahan yang fresh ini ketemu sama dressing dari mayones dan yogurt plain yang rasanya super endul. Lazis tentunya. Manis, asam dan asin berpadu dengan akur, ditambah lagi nih rasa gurih dari keju cheddarnya. Kalau memilih salad sayurnya, ada juga dong foodies. Isian itu pakai jagung, kentang, irisan wortel, brokoli, kol ungu, telur, dan selada air. Terus tinggal dituangin dressingnya deh. Gimana foodies? Masih ragu nih makan makanan sehat? Enggak dong ya. Cus, langsung datang aja ke gerainya Tania Fruit Salad. Lokasinya ada di Jalan Raya Pekayon, Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Atau bisa juga nih nanti di ajang Festival Makan Receh 2 dan 3 Maret 2024 nanti foodies di Senayan Park, Jakarta. Sampai ketemu di sana ya. Jangan lupa datang loh, oke? Foodies, simpan recehan kalian untuk ngeramein serunya kulineran di Festival Makan Receh. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita kepoin. Lidah kamu bakal dimanjakan oleh tenan-tenan dengan santapan yang lazis. Menghadirkan Ran, Aldi Taher, dan host program favoritmu. Foodies juga berkesempatan meraih hadiah jutaan rupiah. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Festival Makan Receh, Senayan Park, Jakarta. 2 dan 3 Maret mulai jam 10 pagi.